akan bercerita tentang kisah Nabi Isa. Teman-teman penasaran nggak dengan kisahnya? Yuk dengarkan bersama. Maryam adalah perempuan yang taat beribadah dan suci. Dia menjaga dirinya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kabar melalui malaikat Jibril kepada Maryam. Ia mengatakan bahwa Maryam saat ini sedang mengandung. Maryam awalnya terkejut karena ia belum pernah menikah dan tidak memiliki suami. Namun malaikat Jibril pun menjelaskan bahwa ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Maryam pun pergi mengasingkan diri ke tempat yang jauh agar tidak terjadi fitnah. Selama di sana, dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pun berlalu dan tiba waktunya Maryam melahirkan. Saat Maryam di perjalanan ke suatu tempat, Maryam merasakan perutnya mulas. Dan kemudian Maryam melahirkan seorang bayi laki-laki di bawah pohon kurma. Lalu malaikat Jibril pun datang kepada Maryam. Dan Jibril pun menunjukkan letak anak sungai dan menyuruhnya menggoyangkan pohon kurma agar ia bisa mendapatkan minuman dan makanan. Maryam kemudian membawa bayinya pulang ke rumahnya. Sampainya di sana, Bani Israel malah menuduh Maryam telah melakukan perbuatan yang memalukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Maryam untuk tidak berkata apapun kepada mereka. Tiba-tiba bayi yang dalam gendongan Maryam berbicara, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Orang-orang pun terkejut mendengar perkataan Nabi Isa yang masih bayi. Ada yang bilang Nabi Isa alaihi salam diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umur 29 tahun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau menjadi rasul pada usia 30 tahun. Nabi Isa diangkat menjadi rasul di Palestina. Dan kemudian diturunkanlah kitab suci Injil padanya tanggal 18 Ramadan. Sejak saat itu, Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, para pendeta Bani Israel mengatakan bahwa Nabi Isa adalah nabi palsu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam mengambil segumpal tanah lalu ditiupkan oleh beliau dan kemudian tanah itu berubah menjadi seekor burung. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat lain kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Isa alaihi salam dapat mengobati penyakit dan membuat orang buta bisa melihat lagi. Nabi Isa alaihi salam juga dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam, tapi masih ada saja kaum Bani Israel yang membencinya. Bahkan mereka menyusun rencana jahat untuk Nabi Isa. Saat itu Nabi Isa dikejar dan hendak dibunuh oleh kaum Bani Israel. Lalu adalah salah satu pengikutnya yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Dia menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa alaihi salam kepada kaum Bani Israel.
Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Isa alaihi salam dengan mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Dan beliau pun terbebas dari kejaran kaum Bani Israel. Dan tiba-tiba wajah Yudas berubah menyerupai wajah Nabi Isa. Dan Yudas pun dikira sebagai Nabi Isa oleh kaum Bani Israel. Kemudian ia ditangkap dan disalib. Nanti di akhir zaman, Nabi Isa alaihi salam akan kembali diturunkan ke bumi. Beliau datang untuk membunuh Dajjal, yang pada hari itu akan menjadi fitnah paling berat bagi umat manusia. Lalu Nabi Isa alaihi salam juga akan melakukan sholat berjamaah yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Selesai. Nah, begitulah kisah dari Nabi Isa alaihi salam. Kisah ini aku dapat dari buku Kisah 25 Nabi dan Rasul for Kids, karya Ernie Fitrini dari Pelangi Mizan. Dan my first Islamic encyclopedia, The Great Prophet Nabi Isa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Abdul. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.